Saudara dan saudari, ya umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, selamat malam untuk kita semua. Selamat bertemu kembali, tentunya salam rindu, salam sehat untuk kita semua. Ibu Bapak semua yang terkasih, tema pada malam hari ini sangat khusus dipilih. Kenapa sangat khusus? Karena hari Minggu ini kita akan merayakan Minggu Palma dan masuk pekan suci. Sebagian besar gereja-gereja itu sudah offline. Tetapi kami di Hong Kong lebih banyak online karena situasi sekarang dengan adanya pandemi khususnya Omikron ini. Dan saya pada malam hari ini, Ibu Bapak semua yang terkasih di dalam Kristus bersama Bunda Maria, temanya adalah kesempatan yang hilang. Dan seperti yang ada di PowerPoint ini, judulnya itu kesempatan yang hilang, ada dua foto yang saya percaya kita semua itu pasti sudah kenal baik. Ada foto Petrus, ada foto Yudas Iskariot. Saya percaya sebagian besar atau mungkin ada nama yang namanya Petrus, tetapi paling sedikit atau bahkan tidak ada yang namanya Yudas, apalagi Yudas Iskariot. Ibu Bapak semua yang terkasih di dalam Kristus. Saya mengajak kita semua pada bagian yang pertama ini, silakan bisa ya buka mikrofonnya, bisa mute untuk sharing sedikit. Pertanyaan yang paling pertama, apa yang Ibu Bapak semua kenal? Siapakah Petrus itu? Siapakah Yudas itu? Saya beri dua jawaban, maka sebentar Ibu Bapak tidak boleh menjawab lagi apa yang sudah saya jawab. Dua-duanya adalah murid Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Yudas menjual Yesus. Nah, selain ini, apa yang Ibu Bapak kenal atau tahu baik tentang Petrus dan Yudas? Silakan lebih nyantai saja karena ini lebih kepada pengajaran. Jadi Ibu Bapak semua silakan buka mic-nya. Apa yang Ibu Bapak ketahui selain yang sudah saya sebutkan tadi? Silakan. Petrus dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi pemimpin gerejanya. Wow, keren sekali menjadi pemimpin gereja. Di atas wadas ini akan kudirikan gerejaku. Gerejaku, ya. Baik, terima kasih Bu Lucia. Silakan, ada lagi yang lain? Ada mau jawab Yudas? Silakan Ibu Bapak. Petrus menjala ikan. Yudas Wow, memungut menjala cukai. Oke. Terima kasih banyak jawabannya. Ada yang lain lagi? Saya mau cari yang baru lagi. Lihat di chatting room. Oh, lihat di chatting room ya. Silakan dijawab. Oh, Petrus setia, Yudas pengkhianat. Petrus ceplas-ceplos, Yudas bendahara. Keren semua jawabannya. Ada lagi yang mau tambahkan atau kurangkan? Boleh juga, silakan. Petrus habis menyangkal Yesus, kemudian dia bertobat dan akhirnya menjadi batu karang gereja. Wah, Kalau Yudas habis mengkhianati Yesus, Gantung diri. mengakhiri hidupnya. Wah, Jadi yang satu bertobat, yang satu tidak. Satu yang bertobat, satu yang tidak. Ini jawaban dari daerah Mui Wo di Hong Kong, Ibu Tiwi. Terima kasih banyak. Sepertinya saya tidak perlu lagi untuk pengajaran malam ini karena sudah dijawab. Silakan, ada yang mau tambah lagi? Yang dari Indonesia jangan kalah, ayo. Satu dua lagi. Bu Regina mungkin ada, silakan. Baik Ibu Bapak semua yang terkasih, saya percaya sebagian besar dari kita tahu siapa Petrus, tahu itu siapa Yudas Iskariot.
Nah, saya coba itu merefleksikannya lebih mendalam lagi dengan Injil pada khususnya pertemuan ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Saya bacakan untuk Ibu Bapak semua poin-poin penting dari Injil ini. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, sebelum melangkah jauh tentang sosok Petrus dan Yudas Iskariot ini, mari kita melihat secara keseluruhan kelompok murid. Kelompok murid di sini secara umum saja. Yang pertama, dari Kisah Para Rasul itu ada 120 murid. Dan Petrus itu bersama dengan mereka ada dalam situasi seperti itu. Seperti dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15. Kemudian dalam Injil itu secara khusus lagi. Yang paling pertama itu adalah tentunya 12 murid Yesus. Dan kemudian dinamakan itu para rasul. Dan Ibu Bapak semua yang terkasih, Petrus dan Yudas Iskariot masuk ke dalam ke-12-an ini. Dan dalam Injil juga itu dikisahkan tentang 70 murid. Yesus mengutus mereka. Dan kemudian bagaimana kelompok murid ini, khususnya pada hari ini, malam ini, kita coba refleksikan secara lebih detail lagi. Kenapa saya pilih Yudas? Kenapa saya pilih Petrus? Sebetulnya adalah persiapan kita untuk masuk kepada Paskah kebangkitan Kristus. Karena 2 tokoh ini itu akan selalu muncul dalam setiap perayaan, khususnya Paskah itu sendiri sebelumnya. Yang pertama, seperti yang Ibu Bapak semua yang sudah sangat luar biasa tadi itu menyebutkan tokoh Petrus itu. Tapi kalau kita lihat, Petrus itu dalam kitab suci, dalam bahasa Aramnya itu adalah Simeon atau Simon. Dan kemudian dalam bahasa Yunani itu adalah Simon. Dan seperti yang Bu Tiwi katakan tadi, atau Ibu Bapak semua yang lain tadi, Simon itu artinya batu karang. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku atau gerejaku. Maka kemudian pengertian secara harafiahnya di situ adalah batu, kemudian ada Petra. Sehingga kalau ada Ibu Bapak punya anak itu laki-laki namanya Petra, itu super keren. Batu berarti dia menjadi pemimpin seperti Petrus. Nah, Petrus ini lahir pada 1 sebelum Masehi dan dia meninggal sekitar tahun 67 Masehi. Seperti yang Ibu Bapak katakan tadi itu, dia seorang nelayan di Galilea dan saudara dari Andreas. Nah, mereka ini, Andreas, Petrus, dan Yakobus di dalamnya, Yohanes juga masuk di dalamnya,
itu mereka berasal dari Betsaida. Maka kemudian julukan yang diberikan kepada mereka itu adalah anak-anak guru dalam Markus bab 3 ayat 17. Kalau ibu bapak semua masih ingat itu bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu, sebetulnya di sini Yesus meminta pertama itu adalah para murid sendiri. Kamu harus memberi mereka makan. Dan siapa yang tahu baik tentang daerah itu? Galilea dan sekitarnya. Andreas, Petrus, dan juga Yohanes. Mereka tahu baik tentang tempat-tempat itu. Karena itu yang namanya tuan rumah, kemudian Yesus meminta mereka. Tetapi yang ada pada mereka itu cuma 5 roti dan 2 ikan. Dan itu salah satunya itu adalah anak kecil yang punya ikan, yang punya roti itu. Dan tentunya mereka juga membawa bekal, tapi tidak begitu banyak. Nah, Simon Petrus di sini, kisah dalam Injil selanjutnya, bagaimana Yesus pada satu kesempatan itu setelah dia dipilih, Simon Petrus dipilih menjadi murid Tuhan Yesus, kemudian mengunjungi rumah Petrus dan menyembuhkan ibu mertuanya yang pada saat itu demam tinggi. Kemudian disembuhkan oleh Yesus. Setelah disembuhkan, ibu mertua ini melayani Yesus dan para muridnya. Ini dalam kisah Injil. Dan dalam kisah selanjutnya, Petrus itu berani sekali. Memang tadi benar yang dikatakan, dia itu ceplas-ceplos. Ngomong dulu gitu tanpa berpikir gitu. Kadang-kadang Yesus juga pernah dalam Injil itu dia katakan, setan, enyalah engkau. Karena engkau hanya berpikir perkara manusiawi, bukan perkara Tuhan. Nah, kenapa? Karena ketika berjalan di atas air, Yesus sudah berjalan di atas air, dia juga pengen jalan di atas air. Dan apa yang terjadi? Wah, dia masuk ke dalam air, dia minta Tuhan, tolonglah saya. Dan kemudian Tuhan angkat dia, dan dia kemudian pelan-pelan menyadari bahwa dia hanyalah manusia biasa. Tetapi kerennya Petrus ini, karena dia berani. Lalu kemudian dalam kisah transfigurasi itu, Yesus berubah rupa, pakaiannya putih kemilau, dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu tidak tahu buat apa. Dan suara yang muncul pada saat itu adalah Petrus. Gitu. Wah, betapa senangnya kami ada di tempat ini. Aku akan mendirikan 3 tempat. 1 engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Keberanian dari Petrus itu luar biasa. Sehingga kalau memang ada anak dari ibu bapak semua, yang namanya Petrus, atau dalam bahasa Inggris itu Peter, atau dalam bahasa Spanyol itu Pedro, itu sangat keren sekali. Artinya yang punya keberanian. Nah, kemudian dalam kisah selanjutnya, bagaimana Petrus adalah orang yang paling pertama yang menyebut Yesus adalah Mesias atau anak Allah yang hidup. Kisah di Kaisaria Filipi itu menjadi sumber pertamanya karena Yesus bawa mereka ke tempat itu, kemudian di tempat itu ada beberapa kuil, dewa-dewi, ada yang dewa-dewi orang Romawi, dewa-dewi kesuburan ada di sana. Nah, ketika Yesus dan para murid berjalan, pasti iman para murid itu gundah gulana. Waduh, ini sepertinya kuil dewa-dewi ini, keren sekali. Maka kemudian Yesus bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah aku ini? Wah, jawaban mereka, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah salah satu dari para nabi, gitu. Tapi kemudian Yesus langsung tanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Petrus itu langsung saja, engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan inilah jawaban yang paling pertama dari Petrus itu tentang siapakah Yesus itu. Dan dalam kisah khususnya, Kamis Putih itu ibu bapak semua akan mengalami bagaimana Petrus itu menolak kakinya dibasuh oleh Yesus. Tetapi kemudian Yesus tetap membasuh kaki Petrus. Dari sini ibu bapak semua yang terkasih, kisah Petrus ini dari penyangkalannya tadi, kita mau katakan, memang dalam kisah Injil yang paling terang benderang itu, Bunda Maria mengikuti jalan salib Tuhan sampai di bawah kaki salib. Tetapi sebetulnya memang tidak jelas dalam kisah Injil. Karena memang pada bagian awal ketika banyak orang, apakah engkau salah seorang? Oh, kami melihat engkau dengan dia. Oh, Petrus kemudian menjawab, tidak, bukan saya. Dan kemudian, sebelum ayam berkokok itu sudah
dia menyangkal Yesus. Nah, disinilah prosesnya tadi yang Ibu Tiwi katakan, penyangkalan, penyesalan kemudian, itu dua-duanya alami. Tetapi kita lihat kematian dari Petrus. Setelah dia mengalami situasi Yesus sudah bangkit, Yesus mengunjungi mereka pada hari Pentakosta, kemudian bagaimana Petrus itu masuk ke daerah Romawi, masuk ke daerah beberapa di Yerusalem dan juga beberapa tempat. Di sana dia mewartakan Injil Tuhan. Bahkan dia juga itu menyembuhkan orang-orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati juga dalam kisahnya itu. Tetapi kemudian kisah kematian dari Petrus ini, Ibu Bapak semua yang terkasih, menurut seorang penulis namanya Hegesippus, ketika Petrus sudah tua, waktu itu posisinya ada di Roma. Kaisar Nero itu merencanakan akan menghukum mati dia, dan itu terlaksana. Seperti memang dalam kisah Yohanes tadi, bab 21 ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nyata sekali sebentar bahwa Petrus mati itu sebagai martir. Dan dia tidak layak seperti Kristus disalibkan dengan kepala ke atas. Tapi kemudian bagaimana Petrus itu menyadari dirinya. Dia tidak layak tadi, maka dia disalibkan dengan kepala ke bawah. Dan sampai saat ini sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa kuburan dari Petrus itu berada di gereja Basilika di Roma, di Italia. Nah, Ibu Bapak semua yang terkasih, ini kisah sedikit tentang Petrus. Dan sebelum ke Yudas Iskariot, apakah ada yang mau bertanya tentang Petrus ini? Silakan buka mic-nya, silakan bertanya, atau mungkin ada yang mau tambahkan. Monggo, Ibu Bapak semua yang terkasih. Bagaimana, semua sudah paham atau ada yang mau bertanya? Silakan. Dipersilakan Bapak Ibu. Ada 110 orang yang hadir. Nah, siapa suaminya nama Petrus? Silakan. Atau anak nama Petrus dengan nama yang sudah disebutkan, karakter yang ada? Silakan. Mungkin ada? Silakan Ibu Bapak semua yang terkasih. Bu Lina gimana? Ada yang mau bertanya? Dipersilakan Yang dari Hong Bapak Kong, Ibu. ada yang mau bertanya? Bapak Antonius Pria Utama, dipersilakan Pak. Silakan Pak Antonius. Agnes Kartini juga. Silakan dibuka mic-nya Pak. Pak Chandra gimana? Ada pertanyaan yang berhubungan dengan Petrus? Atau Pak Joseph? Maaf, ini ada yang Ibu Agnes bilang tidak bisa dibuka mute-nya. Tolong dibantu, co-host. Baik, mungkin saat ini belum ada. Kita kembali ke Yudas tadi. Yudas, seperti yang saya sharingkan ini, bagaimana Yudas itu sendiri, kalau dari namanya itu sangat khusus, Ibu Bapak yang terkasih. Yudas Iskariot, ya, karena dia adalah salah seorang itu atau satu-satunya murid yang berasal dari daerah Yudea, di mana tempatnya itu Iskariot itu nama dari belakangnya itu juga menunjukkan nama tempatnya. Dan bagaimana Yudas, memang dalam Injil itu ada kisah tentang pesta dalam gereja, itu ada pesta Simon, ada pesta Yudas juga. Nah, tentu yang dimaksudkan di sini adalah Yudas Iskariot, bukan Simon yang anak dari, khususnya kalau kita melihat dalam kisah dalam Injil, itu Yudas anak Yakobus, itu salah satunya. Tetapi yang kita bicarakan pada saat ini adalah Yudas Iskariot yang adalah seorang bendahara dari ke-12-an
atau yang disebut dengan para rasul. Dan kemudian bagaimana dalam kisah khususnya di Taman Getsemani itu, Yudas, ciuman Yudas itu menjadi simbol pengkhianatan. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan bagaimana penjualannya itu tentu dalam kisah Injilnya, Injil itu ibu bapak semua pasti sudah tahu. Ya, bagaimana ketika Maria Magdalena dengan minyak narwastu itu, kisahnya itu, dan dia melihat, oh lebih baik itu minyak harga yang paling mahal itu diberikan untuk orang-orang miskin. Tetapi sebetulnya karena memang dia adalah seorang bendahara yang sangat rakus akan uang, sebetulnya dia mau ambil uang dari penjualan minyak narwastu. Tetapi dengan alasan lebih bagus diberikan itu untuk orang-orang miskin. Nah, ini kisah tentang Yudas Iskariot. Dan bagaimana khususnya pada bagian ketika ya Yesus dijual dengan 3 keping perak itu dalam Injil Matius bab 26 ayat 15, dengan kisah-kisah selanjutnya, saya sebutkan memang sekarang dalam pemilihan, kemudian Yudas Iskariot diganti dalam perjanjian baru kisah para rasul itu oleh salah seorang yang namanya Matias, dan bagaimana kisahnya itu, apa yang disebut dengan kisah Hakal Dama atau tanah darah itu dalam kisah para rasul, bab 1 ayat 17 sampai 19. Tanah yang sudah dibeli itu, kemudian karena dia gantung diri, dan bagian dari tubuhnya itu keluar begitu banyak darah. Dan kemudian di atas tanahnya itu, makanya orang-orang di sana itu menyebut sebagai Hakal Dama, artinya tanah darah. Tanah yang menunjukkan bahwa itu kejadian yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dan seperti yang Bu Tiwi katakan tadi, bahwa Petrus itu sama-sama dengan Yudas. Kedua-duanya jatuh dalam dosa, tetapi itu Petrus bertobat, sementara Yudas Iskariot dia gantung dirinya dan dia mati. Dan di sini kita mau lihat Ibu Bapak yang terkasih, secara keseluruhan kematian tragis dari Yudas Iskariot ini. Setelah Yudas menjual Yesus, ia sangat menyesali perbuatannya, namun tidak bertobat. Penekanan ini adalah pada bertobatan dia terhadap apa yang dia saksikan setelah dia menjual Tuhan Yesus. Dan bagaimana Yudas melampiaskan itu situasinya dengan cara gantung diri. Kisah khususnya dalam Injil Matius bab 27 ayat 5. Dan seperti yang saya katakan tadi, itu tubuhnya terlepas dari tiang gantungan dan jatuh telungkup, perutnya terbelah sampai isi perutnya tertumpah keluar. Maka di sini mau menunjukkan bahwa di atas tanah darah tadi diyakini bahwa ini adalah tanah orang yang tidak bertobat dalam diri Yudas Iskariot. Ibu Bapak semua yang terkasih, saya mau katakan bahwa entah itu Petrus, entah itu Yudas Iskariot, yang pertama, keduanya itu adalah sama-sama murid Tuhan, gabung dalam kedua-belasan. Sama-sama sebetulnya dalam bahasa Yunani, penyesalan itu disebut dengan metamelomai. Metamelomai itu artinya mereka berdua menyesal, benar sekali. Yudas apalagi tadi setelah melihat Yesus sudah dijual, dia menyesal, tetapi cara dia kemudian itu berbeda dengan cara Petrus. Petrus sendiri setelah dia menyangkal Yesus 3 kali di situ, dan kemudian apa yang terjadi? Justru Petrus dengan murid yang dikasihi, yang lari pertama pagi-pagi buta dengan Maria Magdalena itu pergi ke kubur Yesus. Itu berarti bahwa Petrus ini tidak hanya metamelomai. Yudas hanya batasnya metamelomai, atau cuma menyesal saja. Nah, bagaimana Petrusnya beda dengan Yudas Iskariot? Sebetulnya di sini, Yudas Iskariot itu memiliki masalah apa yang saya katakan tadi, karakter. Dalam Yohanes bab 12 ayat 6 itu sangat jelas sekali. Dia fokus kepada orang miskin, tetapi tujuannya itu
itu adalah dia mau mengambil uang karena dia adalah seorang pencuri. Sementara Petrus itu, ya bagusnya ketika Yesus berjalan di atas air, dia juga ikut Tuhan Yesus. Dan dia mau jalan, dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan tentang iman ini yang ada beda dengan Yudas Iskariot. Ini perbedaan dua-duanya. Sama-sama murid Tuhan. Sama-sama menyesal. Tetapi perbedaannya, Petrus itu melangkah lebih jauh. Tetapi Yudas itu, dia melangkah pas lagi di titik yang dia sudah katakan hanya pada metamelomai atau pada situasi penyesalan saja. Nah, Ibu Bapak semua yang terkasih, dari kisah khususnya Petrus dan Yudas ini, saya mau merenungkan secara lebih jauh lagi. Belajar dari Petrus dan Yudas ini, Prapaskah yang kita sudah atau sementara lewati sekarang dan minggu depan ini kita masuk pekan suci itu. Saya ingin bertanya kepada Ibu Bapak semua yang terkasih, yang ada di dalam khususnya ruang Zoom ini. Dari Petrus dan dari Yudas Iskariot, apa yang Ibu Bapak paling tidak itu dapat sesuatu pada malam hari ini? Silakan, silakan sharing saja, silakan mau beri komentar atau apa. Saya beri kesempatan 1-2 menit untuk Ibu Bapak semuanya. Silakan. Wah, saya lihat ini banyak tertegun, dengar gitu. Saya butuh juga sharing dari Ibu Bapak semua. Karena pengajaran itu mestinya 2 arah. Tidak hanya 1 arah dari saya, tetapi juga itu refleksi balik. Atau orang katakan itu seperti pemantik, itu dinyalakan. Ibu Bapak juga perlu menyalakan pemantik itu sendiri, supaya apinya itu kita bisa sama rasakan. Silakan. Dipersilakan Bapak Ibu untuk menanggapi. Kalau tidak saya tanya Bu Rita gimana? Bu Veronica gimana? Bu Betty? Bu Lili Wong? Silakan. Dari kisah Petrus, dari kisah Yudas Iskariot, adakah komentar yang mau nambah, yang mau kurang, yang mau kasih nyalanya lebih tajam lagi? Silakan. Persilakan Bapak Ibu untuk menanggapi pertanyaan dari Pastor Heri. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Bapak. Ya tadi pertanyaan saya sebenarnya sudah di chat, tapi ada lanjutannya. Jadi kalau dari Injil dan dari bacaan-bacaan rohani itu tadi diceritakan Petrus punya mertua, kemudian mestinya juga punya istri atau punya anak. Kemudian ketika sudah dipanggil menjadi murid Kristus, itu apakah secara tradisi gereja ada kisah mereka, bagaimana relasi mereka dengan Petrus, karena ini berkaitan juga dengan bagaimana beratnya kalau mengikuti Yesus itu, Romo. Jadi harus meninggalkan keluargamu dan ya kasarnya jangan pikirkan mereka lagi. Nah ini bagaimana Romo menurut tradisi gereja? Makasih. Terima kasih Pak Antonius, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kita percaya bahwa gereja itu selain sola scriptura, artinya kitab suci, tetapi kita juga punya tradisi yang tidak tertulis dalam kitab suci. Dan seperti yang Bapak Antonius katakan, menurut tradisi atau buku-buku rohani, bagaimana Yesus pergi ke rumah mertuanya Petrus pada saat itu dia sakit. Berarti ya dalam tradisi ya Petrus sudah menikah sebelumnya.
Pertanyaan kemudian, di manakah keluarganya? Saya hanya mau menjawab dari konteks Injil itu sendiri. Injil penekanannya adalah pada Kristus, gitu. Seperti kisah Bunda Maria, apalagi Santo Yosef. Itu satu kata dalam kitab suci itu tidak ada. Ya, apalagi murid-murid yang lain, karena kitab suci khususnya Injil yang mau tonjolkan itu adalah diri Yesus Kristus, keselamatan ini. Bukan berarti bahwa keluarga dari Petrus itu tidak begitu penting. Dalam tradisi juga, seperti ketika saya pergi ke Nazaret, mereka katakan bahwa ini loh rumahnya dari Yosef. Dan dalam tradisi itu, Yosef dengan Bunda Maria mereka bertemu. Yosef kira-kira berumur sekitar 40-an. Dan sebelumnya kemungkinan besar dia sudah punya keluarga. Tetapi tidak ada dalam kitab suci tulisnya. Dan tradisi orang-orang pada saat itu mengatakan bahwa yang mau ditonjolkan dalam kitab suci khususnya Injil itu adalah kisah Yesus Kristus. Maka kemudian ketika dalam Ekaristi kita katakan inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, memang dalam tradisi selanjutnya kembali lagi ke Petrus gitu. Setelah dia mengikuti Yesus, bagaimana mereka tidak hanya Petrus, tetapi juga itu Andreas dan Yohanes itu meninggalkan segala-galanya, kemudian mengikuti Kristus. Sebetulnya pesan teologisnya di sini, fokus mereka sekarang adalah Kristus. Mereka menjadi apa yang disebut nama mereka juga itu kan dirubah, nah, gitu. Dari Simon tadi kemudian menjadi Petrus, batu karang. Memang Andreas, Yohanes itu tidak ada pengecualian, tidak ada nama baru di situ, tetapi nama mereka dipakai. Mungkin secara tradisi itu mungkin ada nama sebelumnya, tetapi itu tidak ditonjolkan karena penekanan pada Injil itu adalah Kristus. Ya, bagaimana kisah keluarga dari Petrus itu tidak ditulis dalam Injil. Ya, baik. Ini jawaban dari saya tentang Petrus dan ya tradisi dalam gereja. Sebetulnya banyak tradisi-tradisi yang tidak ditulis sepenuhnya dalam kitab suci. Baik, Ibu Bapak semua, saya lihat dulu ruangan chattingnya. Oh, pertanyaan tadi sama seperti itu. Baik, kita lihat lagi secara lebih mendalam refleksi kita malam hari ini. Luar biasa. Bagaimana dari Petrus ini, bagaimana dari Yudas ini, kita masuk ke dalam situasi Prapaskah yang sudah berjalan minggu kelima sekarang, dan minggu depan ini ya perayaan Pekan Suci itu menjadi sangat istimewa bagi kita orang Katolik atau bagi orang-orang Kristen. Saya mau katakan di sini, dari dua kisah ini, dua pribadi ini, saya penekanannya adalah redeeming the time, atau penekanan saya itu adalah pada waktu keselamatan itu. Maka judul tadi itu adalah kesempatan yang hilang. Bagaimana kesempatan yang hilang? Maka kemudian saya akan jelaskan. Tetapi masuk dalam kitab suci, Alkitab melihat kesempatan ini dalam bahasa Alkitab itu adalah kairos, the right time, atau waktu anugerah, waktu yang sangat kualitatif, waktu yang penuh makna. Ini yang mau saya tekankan khususnya dalam masa Prapaskah ini. Maka kemudian kita bandingkan dengan waktu kronos. Waktu kronos adalah kronologi. Misalnya bangun pagi, pergi ke kantor, pergi antar anak, pergi ke pasar, lalu pergi kerja. Lalu kemudian pada sore hari, pada malam hari pulang rumah dan istirahat. Dari pagi sampai malam. Sebelum kita tidur, ini adalah kronologi. Maka dalam bahasa Yunani, waktu ini adalah waktu kronos. Waktu yang berjalan dalam arloji kita atau jam tangan kita. Nah, dari sini Ibu Bapak semua yang terkasih, kalau kita melihat Petrus dan Yudas ini, saya mau masuknya secara lebih mendalam. Saya percaya bahwa sebagian besar dari kita paling tidak bisa membaca karakter Chinese ini. Entah itu dalam bahasa Mandarin, atau saya lebih khusus dalam bahasa Kantonisnya. Dari Petrus dan Yudas Iskariot ini, ada satu kata penekanan saya pada saat ini adalah krisis. Pada saat itu saya percaya mereka mengalami situasi krisis. Yudas sendiri
dengan karakternya, mau menjual Tuhan Yesus karena fokus dia adalah kepada harta benda itu, kepada uang. Petrus sendiri sebetulnya dia menyangkal, padahal dia adalah itu wadah seharusnya. Dan krisis yang mereka dua alami, apa yang dalam itu Chinese-nya itu, bahasanya itu membantu kita untuk lebih mengerti. Kalau dalam Kantonis itu disebut dengan ngai kei. Ngai kei, ngai itu berarti bisa jadi ngai him. Nanti Lili Wong bisa jelaskan secara lebih mendalam karena lebih tahu dari saya di sini. Ngai him itu bahaya. Kedua-duanya, Petrus dan Yudas ini, itu mengalami situasi krisis, bahaya. Tetapi kemudian, bagian yang kedua adalah gewui dalam bahasa Kantonisnya. Saya nggak tahu dalam Mandarinnya gimana baca. Gewui itu adalah peluang, itu adalah kesempatan. Maka kemudian ibu bapak semua yang terkasih, ngai him itu memang berbahaya. Saya renungkan bahwa perjalanan iman itu juga sebagai pribadi yang lemah, sebagai orang-orang berdosa, itu kita masuk dalam jurang bahaya. Sudah jatuh dalam dosa, dosa yang sama lagi. Dan kemudian dalam gereja, peluangnya itu ada, ibu bapak semua yang terkasih. Peluangnya gimana? Peluangnya itu adalah bagaimana blessing tadi dalam kehidupan kita, berkat itu yang terselubung. Petrus masuk ke dalam situasi seperti ini. Yang terselubung tadi, dia kemudian mengubahnya menjadi sebuah berkat. Karena itu, dia mempunyai hidup yang baru. Sementara Yudas itu pada waktu saja penyesalan. Tidak masuk kepada metanoia. Tidak masuk kepada apa yang disebut dengan pertobatan itu sendiri. Perjalanan hidup saya dan kita semua, itu dalam dua sisi ini. Krisis itu terjadi. Apalagi dalam situasi COVID-19 ini, ya sudah 2 tahun bahkan lebih, ya kami di Hong Kong sampai gelombang kelima. Dan gelombang kelima ini boleh dikatakan gelombang kecolongan yang paling parah. Karena ya angkanya sangat-sangat banyak sekali, sampai ada yang 60-an ribu, dan kemudian kita bersyukur sudah menurun sekarang mungkin sekitar 4-5 ribu. Tetapi saya mau katakan bahwa ini situasi yang membuat kita bisa bahaya, bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi kemudian Petrus itu membaca peluang, sementara Yudas tidak membaca peluang. Bagaimana dalam situasi yang ada, Petrus itu dibantu kemudian untuk menjadi pewarta setelah kebangkitan Kristus. Dia adalah orang pertama yang berkhotbah tentang Pentakosta. Nah ini, dari situasi bahaya, kemudian itu menjadi sebuah peluang. Ngaihim, tetapi juga gewui. Ada peluang di dalamnya. Dan kalau kita melihat di sini, dalam konteks tadi, peluang dan juga bahaya, menghantar kita apa yang disebut dengan dalam Efesus bab 5 ayat 15-17. Saya baca untuk ibu bapak semua yang terkasih. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, di sini dalam Mazmur juga, itu dijelaskan tentang ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, di sini ibu bapak semua yang terkasih, penekanan kepada redeeming the time, artinya waktu rahmat ini. Nah, waktu rahmat ini, entah itu pada prapaskah, pasca, atau secara waktu liturgi dalam gereja, semuanya itu adalah waktu rahmat. Karena itu sebetulnya kalau kita melihat secara lebih mendalam lagi, kesempatan itu sebetulnya sudah ada di depan mata kita. Apa yang disebut dengan quadrigesima atau masa 40 hari, masa prapaskah, itu sudah ada. Ada doa, ada pantang puasa amal, sakramen tobat. Nah, tetapi untuk mungkin sebagian dari kita, ini adalah sesuatu yang alergi kok, kenapa setiap kali dalam masa liturgi gereja itu ada doa, ada puasa, pantang, ada amal, ada sakramen tobat gitu. Tapi saya mau katakan khususnya ya mungkin situasi setiap pribadi berbeda. Tapi saya mau sharingkan ya doa itu ibu bapak semua setiap hari saat ini kita sementara berdoa. Puasa pantang itu
ya entah itu hari Jumat atau hari Rabu, itu ibu bapak buat semua. Amal itu apalagi, dalam situasi ini pasti banyak sekali beramal, membantu yang lain. Tetapi sebetulnya di sini ibu bapak semua yang terkasih, penekanan saya pada Prapaskah minggu yang terakhir ini adalah sakramen tobat, atau dalam bahasa yang sebelumnya itu adalah pengakuan dosa. Saya tidak tahu ibu bapak di sini sudahkah itu menerima sakramen tobat. Kita di Hong Kong nggak sulit karena kita tidak bertemu. Tapi saya percaya ibu bapak yang ada di Indonesia atau di mana saja itu ya sementara atau sudah melakukan atau menerima sakramen tobat ini. Satu sharing dari seorang sahabat saya, itu seorang Romo yang usianya 80-an di salah satu paroki di Hong Kong ini. Parokinya itu adalah di Saint Benedict Satin. Romo ini sudah tua sekali, 80-an, dan dia sakit-sakitan. Tentang sakramen tobat ini, dia punya kisah yang sangat menarik. Orang selalu berkata demikian. Setiap entah itu masa Natal, masa Paskah, atau hari Minggu, atau apa saja, itu kita rindu sekali supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi sebagian besar mungkin orang-orang Katolik juga yang tidak mau mengikuti atau tidak mau menerima sakramen tobat. Katanya gini, wah sama saja kan terima sakramen tobat, tetapi besok jatuh dalam dosa yang sama. Saya susah untuk berubah. Gitu. Tetapi saya mau katakan, mungkin yang saya katakan ini, atau seperti yang Romo itu katakan, sebetulnya apa yang ada dalam sakramen tobat itu adalah yang ada dalam keseharian hidup kita. Dia katakan, Romo itu katakan demikian. Dia itu sudah umur ya tua dan sakit-sakitan. Itu mau makan ini tidak bisa karena dokter katakan, oh hati-hati jangan makan yang itu. Mau olahraga juga tidak bisa. Gitu. Tetapi itu sekali sebulan dia pergi periksa ke dokter. Gitu. Dan setelah bertemu dengan dokter, dokter katakan, ya ini yang kamu buat. Perubahan memang ada, tetapi tidak langsung menyeluruh. Dia tetap rasakan sakit, dia tetap rasakan juga hal-hal yang lain dalam hidup. Dan sebetulnya ibu bapak semua yang terkasih, Romo ini sebetulnya dia mau katakan bahwa sakramen tobat itu sama loh. Gitu. Jangan pernah berpikir, wah besok setelah hari ini saya mengaku dosa di Romo, tapi kemudian ya mengaku dosanya depan Tuhan melalui Romo tentunya. Kemudian besok jatuh lagi dalam dosa yang sama. Untuk apa saya melakukan itu? Penerimaan sakramen tobat. Tetapi Romo ini menekankan, kita ini semua adalah orang-orang sakit. Orang-orang sakit yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Supaya pengampunan itu diberikan, walaupun besok juga kita jatuh dalam dosa yang sama. Maka kemudian, pertobatan ini membawa pada bagian akhir dari doa pantang puasa amal sakramen tobat ini, apa yang disebut dengan healing atau penyembuhan rohani. Penyembuhan ini tidak hanya dalam arti bahwa, oh saya sudah bebas. Tetapi kemudian penyembuhan ini bisa juga membebaskan yang lain. Maka kemudian Petrus itu sudah mengalami apa disebut dengan penyembuhan. Dan kemudian dia menyembuhkan banyak yang lain. Maka kemudian ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat apa yang judulnya tadi saya kasih itu kesempatan yang hilang, maka kemudian ada itu kata yang terbalik lagi, menjadi kesempatan yang tidak hilang. Wah, kenapa menjadi kesempatan yang tidak hilang? Karena dari kronos, dari waktu yang biasa, kita jatuh dalam dosa. Prapaskah ini, tahun ini kita ikut. Tahun depan juga ada Prapaskah. Jadi setiap tahun itu ada masa-masa dalam liturgi gereja Katolik yang menghantar kita sebetulnya, kalau kita mau merenungkan bahwa kita masuk dalam situasi dunia saat ini. Dan ketika kita masuk jatuh bangunnya dosa itu, kemudian kita itu menjadi orang yang memberi penghiburan bagi orang yang sakit, memberi semangat bagi putus asa, pemulihan bagi orang-orang yang lain, bahkan yang terbelenggu. Maka kemudian itu kesempatan yang tidak hilang ini, itu menjadi kesempatan yang berrahmat. Menjadi itu kairos tadi. Dari kronos yang biasa, itu menjadi kairos. Maka kemudian ibu bapak semua yang terkasih, kalau kita lihat secara lebih mendalam lagi, bahwa ada beberapa poin penekanan pada refleksi saya malam hari ini. Itu yang pertama, setiap orang itu memiliki masa lalu. Setiap orang suci, yang belum tentu baik, tentu. Dan setiap pendosa itu memiliki masa depan.
yang bisa jauh lebih baik. Ini apa yang dikatakan oleh Oscar Wilde ini membantu kita bahwa saya dan kita semua itu punya masa depan di hadapan Kristus. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Nah, orang-orang berdosa ini masa depannya ada dalam diri Kristus. Karena itu Petrus itu mengalami situasi pembalikan, metanoia. Sementara tadi Yudas Iskariot itu hanya berdiri pada masa dia penyesalan saja. Nah, hidup di masa prapaskah, pertanyaannya, apakah hanya sampai, menyesalah saya sudah melakukan dosa, tetapi tidak mempunyai hidup baru dalam pertobatan. Maka kemudian, saya mau katakan bagian yang kedua adalah, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil untuk mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Injil Yohanes, itu bab 1 ayat bab 11 ayat 9 mau menunjukkan bahwa di dalam Kristus itu ketika kita melakukan pengakuan dosa, maka itu menyucikan kita. Maka kemudian kita menjadi orang baru seperti pengalaman Petrus. Maka dari orang yang baru ini, Ibu Bapak semua yang terkasih, kita itu menjadi penyembuh luka bagi sesama. Henry Nouwen itu seorang penulis Jesuit yang sangat terkenal itu, dia mengatakan, we are wounded healers. Artinya bahwa kita ini menjadi penyembuh luka. Luka apa saja, entah itu luka sesama, karena misalnya dalam situasi saat ini orang tua sendirian di rumah, tetapi melalui kehadiran doa-doa kita yang kita lakukan malam hari ini, maka kemudian luka itu menjadi sembuh karena sapaan kita. Kemarin kami dengan ada satu cell group, jadi teman-teman mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di Hong Kong, sekitar ada 60-an. Setelah mereka kuliah, ada beberapa yang kerja di Hong Kong. Dan kemudian kita buat grup. Grup itu setiap hari Sabtu, itu kami melakukan ya sharing seperti ini, doa bersama. Dan salah satu dari mereka katakan gini, itu betapa waktu itu sangat berarti 2 tahun terakhir ini. Karena itu sebelumnya mereka kurang atau yang kontak telepon orang tua atau keluarganya. Tetapi dalam situasi pandemik ini, kerinduan, satu hari itu sekurang-kurangnya 5-10 menit tanya kabar orang tua. Dan kemudian dia merasakan bahwa inilah waktu, karena banyak kisah di dunia ini, apalagi dengan COVID-19 ini. Terakhir itu kita tidak bisa berjumpa dengan orang-orang terkasih. Tidak bisa video call lagi, tidak bisa telepon lagi, karena dia atau mereka pergi begitu saja. Maka jangan pernah kehilangan kesempatan untuk telepon keluarga atau orang-orang terkasih. Karena itu bisa menjadi kesempatan terakhir bagi mereka. Maka kemudian kita menjadi itu penyembuh luka bagi sesama. Sebetulnya dunia ini sementara sakit. Sakit misalnya karena situasi yang ada, maka butuh orang-orang yang berani keluar dari zona nyamannya. Tidak hanya berdoa saja, tetapi juga itu menjadi penyembuh bagi sesama, menjadi sahabat seperjalanan ketika mereka sakit, atau ketika mereka mengalami situasi keterbatasan, atau orang katakan bahwa tidak bisa menemukan jalan. Kita hadir dengan membantu mereka. Nah, di Hong Kong ini saya mau sharing sedikit, ada Bu Tiwi, ada Lily Wong dengan beberapa tim yang ada, ya dari gereja, dari Peduli Kasih, satu charity, khususnya membantu teman-teman pekerja migran dalam situasi Omikron saat ini. Begitu mereka sakit, tim ini mereka akan menghantar obat-obatan, makanan dari rumah ke rumah, karena isolasi mandiri mereka tidak bisa keluar dari rumah. Maka kemudian saya mau katakan, inilah penyembuh-penyembuh yang hadir untuk membawa harapan bagi yang lain, bahwa kita hadir, itu menunjukkan bahwa Kristus sendiri mengutus kita. Kita menjadi Petrus-Petrus zaman ini. Karena itu Ibu Bapak semua yang terkasih, pada akhirnya, dari awal tadi, dari pertengahan, dan sampai pada akhirnya, saya mau tekankan 3 poin ini. Yang pertama, saya dan kita semua, Petrus dan Yudas Iskariot, panggilan pemuridan, itu kita semua adalah murid Kristus. Saya adalah imam, saya adalah nabi, saya adalah raja. Itu pada waktu kita itu dibaptis. Kemudian dalam bagian yang kedua adalah siarah untuk kembali ke rumah, metanoia. Jangan hanya berhenti pada penyesalan saja di masa prapaskah ini, tetapi ada sebuah pertobatan rohani yang menghantar hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama,
dan juga hubungan kita dengan diri sendiri. Dan pada akhirnya biarkan hidup ini, waktu yang ada ini, itu menjadi waktu berkat, menjadi waktu penuh rahmat. Sehingga kehadiran kita itu, kita sudah diberkati, maka kemudian kita memberkati saudara dan saudari kita yang lain. Terima kasih Ibu Bapak semua yang terkasih. Yang sudah itu mendengar, kemudian merenungkan, dan sama-sama kita mendalami firman Tuhan, khususnya kisah dari Petrus, kisah dari Yudas Iskariot ini. Terima kasih, saya kembali lagi ya ke pembawa acara.